Klaim kematian 6 pengawal HRS di KM 50 kejahatan kemanusiaan. Pemerintahan Jokowi dilaporkan ke PBB. TP3 menyimpulkan bahwa kejahatan tersebut bukanlah kejahatan biasa, tetapi merupakan kejahatan luar biasa yang dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, ya. Dalam hukum internasional, HAM internasional adalah crime against humanity, ya. Oleh karena itu pelakunya harus diadili sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Intinya kami dari TP3 dan UI Watch itu menyampaikan surat kepada pimpinan PBB tersebut yang ada di Jakarta bahwa pembunuhan terhadap 6 pengawal HRS yang terjadi pada 6 Desember 2020 sampai sekarang proses hukumnya masih belum tuntas, dan karena itu kami berkirim surat kepada perwakilan PBB tersebut minimal untuk memberitahukan bahwa ini ada masalah, ini masih pending. Rakyat menuntut, terutama menuntut janji Presiden Jokowi yang katanya ingin menuntaskan kasus ini secara adil, transparan, dan dapat diterima oleh publik. Dan kami sudah menduga memang ini cepat atau lambat akan terjadi, yaitu sorotan dari dunia internasional, terutama dari polisi dunia, Amerika Serikat, seperti itu. Karena memang arah politik internasional sudah berubah, ya. Di sana Islamofobia sudah terkikis dan sudah dilawan, gitu kan. Di sini malah kami menduga sebaliknya. Kalau kasus lainnya, at least ya, dalam kasus Yosua, kalau tidak salah sampai 6 kali Presiden Jokowi mengatakan dibuka secara transparan, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Dalam kasus Kanjuruhan, ada tim yang dibentuk dipimpin oleh Menko Polhukam, tapi dalam kasus KM 50, semua aparat negara sepertinya kompak untuk menutupi kasus ini. Kami mohon untuk segera diselesaikan, gitu kan. Bagaimana kita mau menyelesaikan yang lalu-lalu, ya, dari kasus Munir dan semacamnya, jika yang kemarin aja berulang seperti itu. Bahkan ada informasi terkait dengan International People Trial, ya, di Den Haag, ya, untuk menggapai sorotan lebih luas dari dunia internasional. Insya Allah kami sangat mendukung demi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan dan tidak diskriminatif. Menyikapi kasus kematian 6 pengawal Habib Rizik Syihab di KM 50 Cikampek, perwakilan dari TP3 dan UI Watch telah membuat laporan ke kantor perwakilan PBB di Jakarta Selasa 15 November. Koordinator TP3 dan UI Watch, Marwan Batubara, menjelaskan bahwa TP3 telah melakukan penelitian secara menyeluruh dan hasilnya disajikan dalam bentuk buku putih yang juga telah diserahkan ke kantor perwakilan PBB tersebut. TP3, kata Marwan, menyimpulkan bahwa kejahatan tersebut bukanlah kejahatan biasa, tetapi merupakan kejahatan luar biasa yang dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Hasil penelitian TP3 menunjukkan bahwa pembunuhan tersebut merupakan kejahatan negara karena pelakunya tidak hanya melibatkan Polri tetapi secara sistematis juga melibatkan angkatan bersenjata dan aparatur negara lainnya. Kejahatan tersebut, jelas Marwan, merupakan serangan sistematis yang diarahkan terhadap 6 pengawal HRS yang hanya berstatus sebagai warga sipil. Mereka diserang secara brutal untuk dibunuh dan sebelum dibunuh, terlebih dahulu disiksa. Dikatakan Marwan, kejahatan tersebut merupakan tindakan brutal dan kejam oleh negara terhadap rakyat, bukan sekedar kejahatan oleh pelaku individual. Namun demikian, pemerintahan Jokowi berusaha meyakinkan publik bahwa hal tersebut hanya kejahatan biasa melalui kerjasama erat dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang terlibat dalam pengusutan kasus pembunuhan sadis tersebut. Dalam hal ini, Komnas HAM bukannya melakukan penyelidikan sesuai ketentuan UU 26 tahun 2000. Karena itu Komnas HAM hanya menghasilkan apa yang disebut sebagai laporan pemantauan. Sesuai laporan Komnas HAM pada 11 Januari 2021, disebutkan bahwa negara mengakui pembunuhan pada 7 Desember 2020 di KM 50 terhadap 4 korban adalah pembunuhan di luar hukum.
Komnas HAM juga menegaskan bahwa 2 korban lainnya dibunuh untuk membela diri. Hal ini membuktikan adanya niat sistematis untuk menipu publik dan menutupi keterlibatan aparat negara dalam pembunuhan tersebut. Indikasi kejahatan aparat negara itu adalah tindakan menutup-nutupi kasus kejahatan kemanusiaan ini berlanjut ketika negara atau pemerintah menuntut dan mendakwa anggota Polri, Yusmin Ohorela dan Fikri Ramadan bertanggung jawab secara pidana atas pembunuhan tersebut. Klaim kematian 6 pengawal HRS di KM 50 kejahatan kemanusiaan. Pemerintahan Jokowi dilaporkan ke PBB. Menyikapi kasus kematian 6 pengawal Habib Rizik Syihab di KM 50 Cikampek, perwakilan dari TP3 dan UI Watch telah membuat laporan ke kantor perwakilan PBB di Jakarta Selasa 15 November. Koordinator TP3 dan UI Watch, Marwan Batubara, menjelaskan bahwa TP3 telah melakukan penelitian secara menyeluruh dan hasilnya disajikan dalam bentuk buku putih yang juga telah diserahkan ke kantor perwakilan PBB tersebut. TP3, kata Marwan, menyimpulkan bahwa kejahatan tersebut bukanlah kejahatan biasa, tetapi merupakan kejahatan luar biasa yang dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Hasil penelitian TP3 menunjukkan bahwa pembunuhan tersebut merupakan kejahatan negara, karena pelakunya tidak hanya melibatkan Polri, tetapi secara sistematis juga melibatkan angkatan bersenjata dan aparatur negara lainnya. Kejahatan tersebut, jelas Marwan, merupakan serangan sistematis yang diarahkan terhadap 6 pengawal HRS yang hanya berstatus sebagai warga sipil. Mereka diserang secara brutal untuk dibunuh dan sebelum dibunuh, terlebih dahulu disiksa. Lebih lanjut, Marwan menjelaskan bahwa kondisi dan proses eksekusi dapat dianggap sebagai tindakan penyiksaan berdasarkan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment 1984. Dikatakan Marwan, kejahatan tersebut merupakan tindakan brutal dan kejam oleh negara terhadap rakyat, bukan sekedar kejahatan oleh pelaku individual. Namun demikian, pemerintahan Jokowi berusaha meyakinkan publik bahwa hal tersebut hanya kejahatan biasa melalui kerjasama erat dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang terlibat dalam pengusutan kasus pembunuhan sadis tersebut. Dalam hal ini, Komnas HAM bukannya melakukan penyelidikan sesuai ketentuan UU 26 tahun 2000. Karena itu Komnas HAM hanya menghasilkan apa yang disebut sebagai laporan pemantauan. Sesuai laporan Komnas HAM pada 11 Januari 2021, disebutkan bahwa negara mengakui pembunuhan pada 7 Desember 2020 di KM 50 terhadap 4 korban adalah pembunuhan di luar hukum. Komnas HAM juga menegaskan bahwa 2 korban lainnya dibunuh untuk membela diri. Hal ini membuktikan adanya niat sistematis untuk menipu publik dan menutupi keterlibatan aparat negara dalam pembunuhan tersebut. Indikasi kejahatan aparat negara itu adalah tindakan menutup-nutupi kasus kejahatan kemanusiaan ini berlanjut ketika negara atau pemerintah menuntut dan mendakwa anggota Polri, Yusmin Ohorela dan Fikri Ramadan bertanggung jawab secara pidana atas pembunuhan tersebut. Polri, tetapi secara sistematis juga melibatkan angkatan bersenjata dan aparatur negara lainnya. Kejahatan tersebut, jelas Marwan, merupakan serangan sistematis yang diarahkan terhadap 6 pengawal HRS yang hanya berstatus sebagai warga sipil. Mereka diserang secara brutal untuk dibunuh dan sebelum dibunuh, terlebih dahulu disiksa. Lebih lanjut, Marwan menjelaskan bahwa kondisi dan proses eksekusi dapat dianggap sebagai tindakan penyiksaan berdasarkan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment 1984. Dikatakan Marwan, kejahatan tersebut merupakan tindakan brutal dan kejam oleh negara terhadap rakyat, bukan sekedar kejahatan oleh pelaku individual. Namun demikian, pemerintahan Jokowi berusaha meyakinkan publik bahwa hal tersebut hanya kejahatan biasa melalui kerjasama erat dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang terlibat dalam pengusutan kasus pembunuhan sadis tersebut. Dalam hal ini, Komnas HAM bukannya melakukan penyelidikan sesuai ketentuan UU 26 tahun 2000. Karena itu Komnas HAM hanya menghasilkan apa yang disebut sebagai laporan pemantauan. Sesuai laporan Komnas HAM pada 11 Januari 2021, disebutkan bahwa negara mengakui pembunuhan pada 7 Desember 2020 di KM 50 terhadap 4 korban adalah pembunuhan di luar hukum. Komnas
Komnas HAM juga menegaskan bahwa 2 korban lainnya dibunuh untuk membela diri. Hal ini membuktikan adanya niat sistematis untuk menipu publik dan menutupi keterlibatan aparat negara dalam pembunuhan tersebut. Indikasi kejahatan aparat negara itu adalah tindakan menutup-nutupi kasus kejahatan kemanusiaan ini berlanjut ketika negara atau pemerintah menuntut dan mendakwa anggota Polri, Yusmin Okhorela dan Fikri Ramadan bertanggung jawab secara pidana atas pembunuhan tersebut.